Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Kali ini saya akan memberikan masukan kepada Bapak Presiden Pak Prabowo. Ya. Bagaimana cara mendapatkan dana untuk membangun IKN, meneruskan pembangunan IKN tanpa menggunakan APBN sesuai dengan janjinya Pak Jokowi, ya. Karena saya tahu bahwa Pak Prabowo ini ya sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi lah sehingga Pak Prabowo bisa menang. Jadi presiden itu disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, tentunya untuk menghormati ya orang yang telah membantu kita, ya kan, mantan presiden yang telah membantu Pak Prabowo untuk jadi presiden, harusnya memang Pak Prabowo melanjutkan apa yang diinginkan, ya, diprogramkan oleh Pak Jokowi, yaitu apa? Melanjutkan pembangunan IKN tanpa menggunakan APBN. Itu yang dijanjikan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, ya. Jadi sangat tidak elok kalau misalnya hari ini pembangunan IKN itu dilanjutkan menggunakan APBN, karena bukan seperti itu. Kata Pak Jokowi itu investornya sudah banyak, ngantri gitu loh. Tapi kenyataannya kan masih menggunakan APBN. Nah, ini sama saja dengan merusak citra Pak Jokowi gitu loh. Nah, makanya saya mengusulkan kepada Pak Prabowo, ya, sebagai orang ya yang telah dibantu oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan rencana Pak Jokowi ini, yaitu melanjutkan pembangunan IKN tanpa menggunakan APBN. Nah, saya punya solusi yang sangat strategis dan sangat jitu, ya. Karena hari-hari ini, ya, isu tentang ijazah ini sangat viral, ya, tentang dugaan ijazah Pak Jokowi asli apa tidak asli gitu. Nah, jadi sangat menarik, ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, ya kan? Karena saya bukan yakin, ya. Saya sih bukan percaya juga gitu loh. Bagaimana ya bahasanya, ya? Ya, karena kita belum melihat secara langsung, ya. Saya kira saja. Saya kira ijazah Pak Jokowi ini memang asli, ya. Jadi sebenarnya tidak usah dirisaukan, ya. Nah, makanya supaya Pak Prabowo juga membantu masyarakat Indonesia, membantu Pak Jokowi juga, ya kan, membersihkan namanya. Bagaimana kalau Pak Prabowo membuat aturan, ya, bahwa seluruh ijazah para pemimpin Indonesia mulai dari Soekarno, ya, presiden dan wakil presiden, mulai dari Soekarno, Hatta, ya kan, sampai ke siapa, Soeharto, ya, Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo sendiri, ya. Kalau yang dari militer kan tidak ada ijazahnya kali, ya. Ya, ada juga, ya kan, tentunya pendidikan terakhirnya, ya. Itu dipajang di IKN begitu loh. Nah, IKN kan hari ini sudah berdiri tuh, ya. Jadi karena memanfaatkan isu yang sedang tren saat ini, ya, Prabowo menugaskan siapalah gitu, ya kan, untuk mengumpulkan semua ijazah para pendiri bangsa ini, ya, para tokoh-tokoh nasional, ya kan, terus itu dipajang di IKN, ya kan, dijadikan tempat wisata. Nah, tarifnya, ya, karena ini dalam rangka membantu Pak Jokowi, ya kan, mewujudkan impiannya untuk membuat IKN ini, ya, membangun IKN ini tanpa APBN begitu, ya. Jadi dipajang semua dari Presiden Soekarno, ya kan, sampai Presiden Prabowo, semua penghargaan-penghargaannya itu dipajang di IKN.
Kemudian dikenakan tarif, ya. Dikenakan tarif, ya. Dikenakan tarif bervariasi, ya. Karena yang paling viral ini adalah ijazahnya Pak Jokowi, maka ijazahnya Pak Jokowi itu harus lebih apa ya? Tarifnya harus lebih besar begitu, ya kan? Nah, misalnya untuk berkunjung ke museum ijazah para pemimpin, ya, tarifnya 1 juta. Tapi bonusnya kalau misalnya mau lihat spesifik ijazahnya Pak Jokowi itu dihargain 100 juta, ya kan? Karena ijazahnya Pak Jokowi lah yang paling ingin dilihat oleh masyarakat Indonesia dan juga mungkin masyarakat dunia karena viral sekali, ya, fenomenal sekali ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, dengan cara itu saya yakin akan terkumpul dana yang besar. Bayangkan saja kalau misalnya tarif untuk melihat ijazahnya presiden-presiden yang lain saja, misalnya 1 juta, ya ada 1 juta wisatawan yang datang menonton, melihat, ya kan? 1 juta kali 1 juta saja sudah berapa, ya kan? 1 juta kali 1 juta berapa ya? 1 triliun. Nah, 1 triliun kan lumayan. Kalau misalnya yang lihat ijazahnya Pak Jokowi ada 100 juta orang, ya 100 triliun. Kalau 4 juta saja datang melihat ijazahnya Pak Jokowi misalnya, ya kan, orang kaya di Indonesia kan banyak, ya. Sudah. Ya, 5 juta ya, sudah terkumpul 500 triliun, udah kelar tuh IKN tuh. Ini ya, jadi Pak Jokowi juga kalau memang mau ya IKN itu berdiri, ya, dan siap berkorban untuk itu, ya relakanlah ijazahnya itu untuk dipajang di IKN, ya kan? Jadi dibuat aturan kesepakatan bahwa semua hasil dari wisata akademik ini, ya kan? Wisata akademik ya saya bilangnya karena ini menyangkut pendidikan mantan-mantan presiden, ya. Jadi semuanya dipajang, ya kan? Menghasilkan dana yang cukup besar dan saya yakin itu bisa dimanfaatkan, dipakai untuk membangun IKN. Mungkin banyak lebihnya, ya. Atau misalnya dikasih limit waktu dalam 1 tahun saja, ya. Setelah itu ditutup, ya kan. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin akan sangat maksimal orang, karena ini adalah peluangnya sekali seumur hidup untuk melihat ijazah-ijazah pada para pendiri bangsa begitu. Utamanya ijazahnya Pak Jokowi yang sangat membuat netizen rakyat Indonesia itu penasaran, bahkan masyarakat dunia, karena sampai hari ini Pak Jokowi ya mungkin karena merasa ijazah saya ini kan mahal, ya kan, saya ini seorang presiden, masa mau gratis saja saya langsung tunjukkan nih ijazah saya. Wah, enggak begitu dong, ya. Mungkin saja Pak Jokowi itu punya pemikiran yang seperti saya gitu. Bagaimana kalau ijazah saya ini dipakai untuk membangun IKN, ya kan? Jadi ijazahnya ditaruh di museum, dijadikan tempat wisata di IKN. Jadi ada bonus, ya, selain masyarakat Indonesia akan berkunjung melihat-lihat pembangunan IKN, ya kan, plus bisa melihat ijazah-ijazah para pendiri bangsa, plus bisa melihat ijazahnya Pak Jokowi yang sangat mahal itu gitu loh. Buktinya kenapa saya bilang ijazahnya Pak Jokowi sangat mahal itu karena dia nggak mau menampilkan ijazahnya ke publik secara langsung. Ini ijazah saya, ya kan, mesti pakai pengacara segala gitu loh. Dan itu pun yang boleh melihat cuma pengacaranya saja. Masyarakat Indonesia nggak boleh melihat. Kenapa? Ini mahal gitu. Pak Jokowi tahu peluang bisnis bahwa ini bisa dipakai untuk membangun IKN gitu loh. Jadi ayo rakyat Indonesia, ya, yang mendukung ide saya ini, ayo silahkan komen, subscribe, like, dan share supaya semua masyarakat Indonesia tahu gitu loh ada ide seperti ini, dan ini sampai kepada Pak Prabowo juga dan Pak Jokowi juga, ya kan, entah sampai kepada Pak Jokowi duluan atau sampai ke Pak Prabowo, ya kan. Ketika Pak Prabowo nanti melihat video saya ini, wah,
ini idenya luar biasa juga ya. Mungkin dia akan sowan ke Solo ya kan, menemui Pak Jokowi. Pak Jokowi, bagaimana kalau idenya Matahari dari Barat ini kita pakai untuk membangun IKN ini ya kan? Ini tidak akan memakan APBN ya kan? Atau Pak Jokowi juga yang melihat duluan, dia akan telepon langsung Pak Prabowo datang ke rumah ya kan, saya sudah tahu caranya membangun IKN ini tanpa membebani APBN. Ini tonton saja channel YouTube-nya Matahari dari Barat ya kan, begitu. Plus saya nanti juga bisa datang live streaming gitu ya kan, tapi saya nanti tidak akan tampilkan lah ijazahnya Pak Jokowi, enggak, karena itu akan merusak pasar. Kalau mau lihat ya dari jauh saja gitu, ya. Ya, tapi saya gratis ke orang saya yang kasih ide ya kan. Sebenarnya masih banyak ide-ide yang lain untuk mendapatkan dana-dana ya kan untuk pembangunan ya kan. Cuma kan bagaimana ya, ide itu kan mahal ya. Seandainya Pak Prabowo panggil saya ke istana, kamu punya ide apa saja ya kan? Untuk mendapatkan dana-dana, saya kan kasih tahu, tapi kan aduh, ide itu kan mahal gitu ya. Ini hanyalah salah satu saja, masih banyak ide-ide saja yang bombastis gitu ya. Cuma itu hanya bisa dilaksanakan kalau kita punya kekuasaan ya, kalau kita punya kekuasaan. Kalau saya yang jadi presiden misalnya, aduh gampang sekali membangun IKN itu, nggak usah membebani APBN, benar. Atau misalnya saya jadi pembisiknya Prabowo ya kan, gampang sekali ya. Cuma sayangnya kita nggak punya peluang, kesempatan ya untuk masuk di lingkarannya Pak Prabowo ya kan. Nah, oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.